Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahazafana Maheswara dengan NIM 2022 dan NIM akhir 120 dari kelas manajemen jaringan A. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemokan hasil dari tugas manajemen jaringan saya dengan dosen Pak Zamasari. Nah, di sini saya akan langsung saja mempresentasikannya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah eh, tugas yang diberikan. Jadi kita akan membuat topologi jaringan dan juga ada instruksi tugasnya. Nah, yang pertama kita akan membuat menggunakan 4 router dan juga ada network lainnya seperti yang ada di sini dan ada koneksi WAN-nya dan eh, addressing daripada IP lainnya juga seperti itu. Nah, topologi yang saya buat itu seperti ini, yang yang dimana dia juga menurut saya sudah sesuai dengan apa yang ditugaskan. Jadi ada 4 router di sini, ada empat router mikrotik di sini dengan eh, nama ISP, admin, reset dan juga tamu. Sudah sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian terdapat juga PC 1, PC 2 di admin, PC 1, PC 2. Kemudian juga ada di reset ini terdapat server Vega Pang yang bertipe VPCS dan juga ada juga Docker Chromium yaitu PC peneliti. Kemudian ada HP tamu 1 dan HP tamu 2 untuk tamu juga. Itu sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian ada juga WAN-nya yaitu di sini eh, seperti yang ada di sini ya. Nah, itu sudah sesuai juga yaitu ada ISP ke admin itu 10 ini 10110, untuk ISP ke reset itu 10120 networknya, kemudian ISP ke tamu itu 10130 untuk networknya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu, oh ini eh, ISP juga terhubung ke internet ya, karena sudah ada IP yang disediakan secara langsung ya. Setelah saya hubungkan dengan internet sudah ada IP yang secara langsung, jadi saya tidak menambahkan IP di sini. Itu. Kemudian yang untuk lainnya adalah admin itu menggunakan 10.0 ini, kemudian ada pada riset menggunakan 20.0 dan 30.0 itu untuk tamu. Seperti itu. Jadi ini juga saya mau menambahkan switch di sini yang nanti untuk jalurnya dari mikrotik atau router mikrotik ke node-node lainnya ada di bawah sini. Seperti itu. Nah, kita langsung saja ke instruksi tugasnya, yaitu yang pertama, konfigurasi dasar, membuat topologi sesuai skema yang di atas, sudah selesai. Kemudian beri identity pada setiap router mikrotiknya. Saya sudah beri identity pada mikrotik masing-masing, yaitu ada R tamu, kemudian ada R reset, kemudian ada R ISP, dan juga ada R admin, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada konfigurasi IP address statis untuk setiap interface WAN antar router sesuai skema. Nah, untuk di ISP ini terdapat 3 IP address, IP WAN itu yang digunakan untuk menyambungkan antar routernya. Nah, di sini ada IP address. Nah, di sini ada networknya, ada addressnya 1.1, 2.1, dan 3.1. Ini digunakan untuk menyambungkan antar eh, router itu sendiri. Jadi ISP ke ground itu dia pakai 1.1, nah ISP ke region itu 2.1 dan ISP ke tamu itu 3.1. Nah, untuk sebaliknya, untuk di reset ini dia menggunakan 2.2 untuk menghubungkannya. Kemudian pada R admin ini dia menggunakan 1.2 untuk menghubungkannya. Kemudian ada pada R tamu ini menggunakan 3.2 untuk menghubungkan antar router tersebut. Nah, setelah itu instruksi tugasnya adalah konfigurasi IP address untuk interface LAN di setiap router. Nah, di sini untuk router admin kemudian menggunakan network seperti itu. Nah, sudah dilakukan addressing. Nah, ini yaitu 10.1 ini untuk IP addressnya untuk menyambungkan ke switch nantinya. Kemudian ada di R tamu ini juga menggunakan 30.1 tentunya dihubungkan untuk menghubungkan dengan eh, switch ya. Nanti saya bisa sebagai gateway. Kemudian yang ada pada R reset ini adalah
20.1 ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang diminta adalah buat DHCP server, DR admin, dan LAN admin agar PC staff dan PC staff juga mendapatkan IP otomatis. Nah, di sini pada eh, admin, nah pada admin ini ditambahkan IP DHCP server. Nah, caranya dengan masuk ke DHCP server, kemudian DHCP setup, nanti dipilih apa meter berapa yang menyambung kepada switch itu, karena yang DHCP kan adalah base staff dan base staff ini, dua base staff ini. Nah, ini sudah sesuai dengan interface Ether 1 seperti itu. Nah, kemudian akan otomatis terbuat untuk DHCP-nya. Untuk pengetesan mungkin bisa dikasih pada PC staff 1 DHCP-nya bisa, dan di PC staff 2 dengan DHCP juga bisa. Jadi sudah dua-duanya mendapatkan IP dari DHCP. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jangan buat DHCP server di RZ dan R tamu. DHCP akan disediakan oleh masyarakat. Nah, jadi tidak membuat DHCP daripada kedua mikrotik ini. Sebenarnya yang sudah ada sebenarnya di kedua ini karena dia sudah saya setting hotspotnya juga. Jadi sudah otomatis ada sebenarnya. Jadi kemudian untuk konfigurasi routing yang kedua itu, nah, kita akan menggunakan OSPF di sini, menggunakan OSPF dari keempat router itu dengan backbone-nya yaitu di area nol atau backbone seperti itu. Itu yang perlu dijaga. Nah, jadi eh, saya akan langsung contohkan ya. Untuk di RISP, nah ini untuk routingnya saya diminta menggunakan OSPF ya, sorry. Nah, untuk memasukkan networknya, kita masuk di network sini, kemudian kita akan memasukkan routingnya. Jadi untuk menghubungkan antara ISP dan admin itu menggunakan routing 1.0 ini. Nah, kemudian untuk ISP ke reset menggunakan 2.0 dan ISP ke tamu menggunakan 3.0 ini. Nah, nanti akan otomatis membuat untuk eh, kan, untuk interface-nya seperti itu. Kemudian untuk di admin, oh sorry, di admin dulu ya. Di admin itu ada OSPF juga. Nah, di sini ada dua networknya, yaitu ada eh, 1.0 yaitu untuk menghubungkan antara admin dan ISP tadi. Kemudian adalah untuk menghubungkan antara admin dengan switch bernama Marineford ini. Seperti itu. Sama yang di reset atau di tamu juga sama. Di tamu ini dia menggunakan OSPF. Nah, di sini ada untuk menghubungkan antara antara tamu dengan ISP. ISP itu dia menggunakan 3.0 dan networknya dengan eh, untuk tamu ke Sabaudi itu menggunakan network 30.0 seperti itu. Nah, untuk di reset sama, dia menggunakan 2.0 untuk menghubungkan antara reset dengan ISP dan 20.0 untuk menghubungkan antara reset dengan switch head ini. Nah, seperti itu. Kemudian NAT ke internetnya. Di router ISP ini kita diminta untuk menambahkan out interface untuk agar setiap klien yang ada di bawah-bawah sini itu setiap klien itu bisa mengakses internet atau kita bisa coba dengan ping nanti 888 seperti itu. Eh, jadi untuk menambahkannya yaitu pada ISP, sorry, pada ISP ini, nah itu ditambahkan IP firewall, kemudian ada NAT ini. Nah, di NAT ini kita menambahkan out interface-nya Ether 1. Kenapa? Karena untuk menyambungkan ke internet itu saya menggunakan Ether 1. Jadi dia akan eh, jalurnya akan dibuka untuk ke Ether 1 ini seperti itu. Kemudian di sini akan mengizinkan semua klien dari ketiga bulan mengakses internet. Nah, saya akan mencoba ping dari PC staff dan mungkin dari sini ya. Karena di sini tuh karena di sini menggunakan Docker Chrome, jadi harus masuk ke Docker Chrome terlebih dahulu. Mungkin agak lama ya, jadi nanti saya coba aja. Untuk pingnya di sini saya mau coba ping saja dari sini. Kita dilanjut terlebih dahulu akan mendapatkan IP dari DHCP yang sudah dibuat itu. Kemudian kita pilih 888.
Nah, berhasil ping 888. Jadi sudah terbuka ya untuk portnya, untuk kotak eventnya ini ke internet. Kemudian di misalnya di ini lain ya. Jadi di sini itu sudah ada IP-nya sih ya, karena saya sudah tambahkan tadi. Nah, kemudian kita ke ping 888. Nah, oh tempat tadi karena ada IP binding di sini, ntar saya konfigurasi IP manual terlebih dahulu. 100 dikit 100 dengan grafis dari mana dari mana dari mana dengan terus titik 31 kita membuat IP terlebih dahulu karena di selanjutnya itu ada disuruh membuat IP dan sudah di IP binding. Tapi karena itu jadi tidak bisa. Nah, setelah saya menggunakan IP yang sudah saya IP binding itu sudah bisa mengakses internetnya seperti itu. Kemudian yang di selanjutnya, nah, verifikasinya pastikan bisa satu dapat sudah dapat IP DHCP bisa melakukan ping ke gateway LAN reset dan juga LAN tamu. Nah, jadi saya akan mencobanya untuk di start PC satu sudah mendapatkan DHCP. Saya akan mencoba ping 92.168.21. Nah, ping berhasil dan karena rutinnya sudah berjalan berarti nah, untuk yang 30 detik itu sama rutin telah berjalan dan berhasil untuk berkomunikasi. Kemudian selanjutnya gunakan tools threshold untuk dari admin untuk membuktikan. Nah, saya akan mencobanya di admin, admin. Nah, di admin kita masuk ke tools, kemudian threshold, threshold threshold, sorry, kemudian apa tujuannya. Jadi akan memasukkan 192, 168, satu itu IP dari eh riset ini mikrobit riset jadi yang bernama riset ini sendiri Pasca. Nah, dia akan melewati jalur yaitu ISP. Jadi ini adalah IP kan ini kan adalah IP dari ISP itu sendiri yang digunakan untuk menyambungkan antara ISP dengan admin itu sendiri. Nah, ini melewati IP ini. Jadi sudah eh, membuktikan bahwa eh, threshold itu rute itu berjalan melalui RSP seperti itu. Kemudian adalah konfigurasi hotspot dan keamanan ini sesuai dengan modul ketiga ya. Jadi yang pertama yaitu memasukkan hotspot pada pulau tamu. Nah di sini setup hotspotnya, kemudian setup hotspot itu akan menghasilkan DHCP secara otomatis dengan DNS name itu sabori.net dan membuat dua user seperti ini. Kemudian nanti akan diverifikasi ini. Saya akan mempraktekkan dahulu untuk keduanya dari pertama. Nah, di tamu ya. Di tamu kita masuk ke IP hotspot. Nah, kemudian masuk ke server ini, server. Nah, kemudian di hotspot setup. Nah, hotspot setup ini ditentukan nanti ether berapa karena ini ke bawah jadi ether 2 yang sesuai. Kemudian nanti juga akan diminta untuk menambahkan DNS server ya. Nah, sudah saya buat, kan sudah saya buat, maka nanti akan keluar di sini dengan DNS server seperti ini, sabodinet.com. Nah, kemudian untuk usernya sudah saya buat juga, yaitu rakyat dan juga bangsawan seperti ini, sesuai dengan apa yang diminta di modul di tugas ini. Seperti ini. Kemudian verifikasi pada HP tamu satu harus mendapatkan IP dan saat browsing akan dilakukan sabori.net tapi dengan user rakyat. Nah, saya akan masuk ke HP tamu satu. Di sini saya akan langsung di-download karena saya tidak menggunakan HTML console. Jadi langsung download. Dan kita masuk ke sini. Tapi 40.6. Nah, 40.6 kita sini apa? Masuk, connect, connect. Nah, untuk ini dia akan langsung nah, dia akan langsung diarahkan ke satu pencetakan. Berarti itu. Nah, karena saya sudah coba login ya, ini saya coba login dulu.
Nah, saya akan coba login lagi menggunakan user rakyat dan juga passwordnya tadi, sebentar, passwordnya passwordnya Jelata. Jadi saya akan coba masuk dengan password Jelata. Nah, dia akan connect seperti ini. Dengan IP yang didapatkan dari JJP itu yaitu 254. Seperti itu. Ini saya coba keluar dan saya akan lanjutkan lagi untuk ini. Kemudian ada hotspot boleh setup. Ini aturannya sedikit kompleks ya. Jadi, sama seperti yang tadi, masukkan masuk ke hotspot dulu, kemudian di setup hotspot, dengan masukkan DNS-nya yaitu yang sesuai dengan ini, kemudian membuat user yang seperti ini. Nah, saya akan coba ke reset. Nah, ini kemudian IP hotspot. Nah, ini sudah saya masukkan ya hotspotnya ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di sini yaitu Ether 2 sama, kemudian server preferensinya sama yaitu head.lab ya. Kemudian usernya juga sudah saya tambahin yaitu peneliti dan passwordnya adalah bintang. Seperti itu. Kemudian diminta untuk menambahkan ID binding juga karena server-server gampang ini eh, tidak boleh terkena nama login hotspot dan harus harus bisa mengakses kapanpun LAN admin. Jadi mungkin di sini maksudnya bisa ngeping ke LAN admin ya. Berarti nanti kita coba ping juga. Jadi dan visibility ini harus login dulu untuk akses internetnya seperti itu. Nah, jadi untuk ini yaitu harus set dulu server IP statis pada server Pegapang yaitu IP-nya seperti ini. Nah, dengan gateway yang ini. Yaitu ini adalah IP pada Microtik Resort itu sendiri. Saya akan praktekkan sebenarnya tadi sudah saya coba ya. Sorry. Yang di sini, nah ini saya tadi kan mencoba di HCP-nya, kemudian saya ubah lagi ke ping ke IP yang sudah di binding. Jadi saya sudah melakukan binding di sini. Nah, ini set binding di sini. Nah, IP bindingnya ini yaitu IP yang ada di server backup itu sendiri. Nah, itu 20.100. Nah, eh jadi saya akan share IP aja. Nah, ini adalah IP yang sudah saya buat tadi barusan. Kemudian yang diminta yaitu masuk ke IP binding, kemudian tambah rule baru masukkan IP pass. Ini sudah saya lakukan juga jadi bypass. Jadi di sini adalah menjadi bypass seperti ini. Kemudian verifikasinya, isi peneliti akan melakukan IP dan alihkan ke egghead.lab saat browsing. Kita akan coba terlebih dahulu di sini, download, kemudian masuk ke dalam ini, kita masukkan connect, kita konekkan ke isi peneliti. Nah, di sini kita langsung saja nggak masuk ke sosial media. Atau sebenarnya kalau misalnya kita masuk ke YouTube atau segala macamnya itu bisa langsung eh, harus ke Eclair terlebih dahulu karena dia mengharuskan login terlebih dahulu. Nah, kemudian udah ada peneliti, misalnya adalah pintar. Nah, udah bisa internetnya mungkin atau mungkin bisa coba ini. Saya coba YouTube. Sebenarnya kalau misalnya sebelum kita login untuk buka YouTube atau segalanya atau segala macam yang lain juga itu harus dilewatkan dulu ke iCloud itu. Jadi harus login dahulu baru bisa menggunakan YouTube ini. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya mungkin selanjutnya itu national memory gampang itu bisa langsung melakukan ping. Oh iya, ini yang diminta tadi ya. Jadi untuk ini harus bisa mengakses dari LAN admin, mengakses LAN admin ya server gampangnya. Jadi harus bisa mengakses admin ini tanpa perlu login. Seperti itu. Jadi saya akan mencobanya. Di sini adalah server gampang dengan IP yang benar. Jadi kita akan ping 192.168 jadi 10.1. Jadi satu adalah IP yang ada di admin ini sendiri. Sorry, bukan admin ini. Di admin. Nah, ini adalah jadi admin adalah 10.1. Kita ping, nah, yang berhasil.
Nah, dan sebenarnya sudah selesai ya sampai sini. eh mungkin mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.